adik-adik kelas balita. Kak Lina punya pengumuman penting untuk adik-adik semuanya. Dicatat ya. Tanggal 30 Mei 2021 kita akan mengadakan acara jalan-jalan online. Oke? Waktunya jam 10 sampai jam 11 pagi. Dicatat teman-teman ya. Dan ini perlengkapan yang harus kalian bawa pas kita jalan-jalan online. Mohon dipersiapkan teman-teman. Minta tolong mama papa untuk mempersiapkannya untuk kalian semuanya. Dan yang penting lagi, dress code. Jadi bajunya kalau bisa pakai nuansa pantai. Mau yang ada bunganya, atau ada pepohonannya, atau yang warna cerah, boleh banget teman-teman. Dan untuk info yang lebih lanjut, kalau ada yang mau tanya-tanya untuk acara ini, kalian boleh hubungi aku Kak Lina di nomor di bawah ini ya. Oke, sekian pengumuman dari aku. Sampai jumpa di tanggal 30 Mei teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Hai Kak Bagas. Kamu kenapa? Iya, aku sedih nih Kak. Kan kemarin kita baru habis ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan naik ke surga. Terus aku sendirian dong. Gak ada lagi sama Tuhan yang jagain aku. Iya ya, gitu ya. Hai Kak Bagas, Kak Bella. Hai, Kak Bagas. Aku tadi sambil jalan sini tuh aku dengar kalian itu lagi bersedih. Iya, lagi sedih. Karena Tuhan Yesus naik ke surga. Gak usah sedih. Nih, aku tuh tahu setelah itu nanti kita akan ada penolong. Nah, hari ini nanti akan dijelasin sama Kak Ferry. Karena hari ini Kak Ferry yang firman. Jadi gitu. Daripada bersedih, mending sekarang kita nyanyi pujian dulu. Karena adik-adik sekolah minggu itu sudah nungguin kita buat nyanyi. Wah, berarti kita nyanyi dulu ya Kak, mending bareng sama nyanyi adik-adik ya. Iya, nyanyi habis itu nanti kita dengerin firman supaya kita tahu nih. Iya, Tapi gak usah bersedih gitu. Nah, untuk memulai ibadah, karena adik-adik udah nunggu kan. Iya, bener. Nah, kita nyanyi Bila Roh Allah Ada. Oke. Tahu ya, adik-adik di rumah tahu ya. Yuk kita nyanyi Bila Roh Allah Ada. Ayo Kak Bagas. Sebelum kita lanjut, ada adik sekolah minggu kita yang mau berdoa. Dia bertugas dalam pembukaan. Bagi yang bertugas, dipersilakan. Teman-teman, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga pagi hari ini kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan
menyertai ibadah ini dari awal hingga akhir nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau menaikkan satu pujian nih Kak. Apa tuh? Judulnya Tuhan Yesus Aku Berjanji. Tapi kita punya gerakannya nih Kak. Ya, berarti kalau kayak gitu adik-adik yang di rumah harus berdiri. Ikutin gerakan kami, berdiri ya. Yuk Kak Bagas, dimulai. Kak Ferry, silakan. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ya, ketemu lagi dengan Kak Ferry. Ya, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Pasti dong, anak Tuhan selalu luar biasa, selalu sehat, dan selalu diberkati. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Kak Ferry mau ajak kalian bersama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang Tuhan beri untuk kami. Hari ini Tuhan, kami ucap syukur karena kami boleh melakukan sekolah minggu walaupun secara online ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan hadir di setiap kami, di rumah-rumah kami, di hati kami, dan biarlah kiranya Tuhan Yesus sendiri yang datang dan memberikan kepada kami kebahagiaan, sukacita, ketenangan, kedamaian, apapun yang kami hadapi saat ini. Biarlah Tuhan Yesus berkenan hadir melalui Roh Kudus-Mu yang akan menerangkan kepada kami arti dari firman yang kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Iya, adik-adik, firman Tuhan yang akan Kak Ferry ceritakan hari ini terambil dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-15 sampai 31. Kalian sudah siapkan Alkitab kalian? Ayo kita ambil sama-sama Alkitab kita. Ya, Kak Ferry sudah siap. Kita buka sama-sama Yohanes pada pasalnya yang ke-14 ayat 15 sampai 31. Buat adik-adik Kak Ferry yang masih di kelas balita, kalian bisa sama-sama menyimak bersama kakak kalian, bersama dengan mama papa di rumah. Kak Ferry sudah menyiapkan sebuah video klip untuk membantu kita semua memahami dan mengerti apa yang terjadi yang diceritakan di Yohanes 14 ayat 15 sampai 31. Oke adik-adik,
saksikan sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Jika kalian mengasihi aku, kalian akan mentaati perintahku. Aku akan minta pada Bapa agar memberi kalian penolong yang akan tinggal selamanya. Dialah roh yang akan menyatakan kebenaran tentang Allah. Dunia tidak dapat menerimanya karena tidak melihat atau mengenalnya. Tapi kalian mengenalnya karena ia tinggal dan ada bersama kalian. Saat aku pergi, kalian tidak akan ditinggalkan karena aku akan kembali. Sebentar lagi dunia tidak akan melihatku. Tapi kalian akan melihatku. Dan karena aku hidup, kalian juga akan hidup. Nanti kalian akan tahu bahwa aku bersatu dengan Bapa dan kalian bersatu denganku, seperti aku bersatu dengan kalian. Orang yang menerima perintahku dan mentaatinya artinya dia mengasihiku. Bapakku akan mengasihi orang yang mengasihiku. Aku pun akan mengasihinya dan menyatakan diriku kepadanya. Yudas, bukan Yudas Iskariot, berkata, Tuhan, mengapa Engkau mau menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Orang yang mengasihi aku akan mentaati ajaranku. Bapakku dan aku akan datang dan tinggal dengannya. Orang yang tidak mengasihiku tidak mentaati ajaranku. Ajaran yang kalian dengar itu bukan dariku, tapi dari Bapa yang mengutusku. Aku mengatakan ini selama masih dengan kalian. Roh Kudus yang akan diutus Bapa atas namaku akan mengajarkan segalanya dan mengingatkan semua yang sudah kuberitahukan. Damai kutinggalkan pada kalian. Damaiku sendiri yang kuberikan pada kalian. Damai itu yang bukan diberikan dunia. Jangan khawatir dan gelisah. Jangan takut. Kalian dengar aku berkata, ku pergi, tapi akan kembali pada kalian. Jika kalian mengasihiku, kalian akan senang aku pergi pada Bapa, karena ia lebih besar dari aku. Sekarang aku mengatakan semuanya sebelum itu terjadi, supaya jika itu terjadi kalian percaya. Aku tidak bisa bicara lebih banyak, sebab penguasa dunia akan datang. Ia tidak punya kuasa atas diriku, tapi dunia harus tahu. Aku mengasihi Bapa, itu sebabnya aku melakukan semua perintahnya. Mari, kita pergi dari sini. Ya adik-adik, bagaimana tadi video klip yang kakak sajikan? Kalian sudah menyaksikan sama-sama bukan? Ya, peristiwa yang terjadi di dalamnya merupakan penggambaran dari kejadian di Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15-31. Di mana Tuhan Yesus sebelum meninggalkan dunia, dia mengumpulkan para murid dalam sebuah rumah, mereka makan bersama, mereka mengobrol, dan Tuhan Yesus ingin mempersiapkan hati murid-muridnya untuk siap menerima bahwa suatu saat nanti Tuhan Yesus akan pergi meninggalkan mereka semua untuk kembali ke surga. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus tidak ingin murid-muridnya menjadi sedih, takut, khawatir karena ditinggalkan seorang diri. Makanya dia mengatakan bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu kok seperti yatim piatu. Yatim piatu itu apa adik-adik? Yatim piatu itu adalah seperti seorang anak yang tidak mempunyai ayah dan ibu. Wow, sedih sekali pastinya ya. Kalau kalian di rumah hanya sendiri, tidak ada mama papa, kalian mungkin akan merasa takut, khawatir, dan kalian merasa sedih tentunya. Nah, Tuhan Yesus tidak mau itu terjadi di hati murid-muridnya dan juga di hati kita. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia berjanji akan mengirimkan Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus adik-adik? Roh Kudus adalah roh penolong, penghibur, dan roh yang bisa memberikan kekuatan kepada setiap kita. Adik-adik, Roh Kudus pada waktu itu dicurahkan kepada murid-murid untuk memberikan mereka keberanian serta semangat untuk mengabarkan Injil sehingga firman Tuhan bisa disebarkan, bisa terus diberitakan sekalipun Tuhan Yesus sudah tidak ada di dunia. Roh Kudus sering dilambangkan dengan api. Selain dengan burung merpati, Roh Kudus juga dilambangkan dengan api. Lidah api yang menyala-nyala. Pada saat Pentakosta atau turunnya Roh Kudus atas murid-murid, banyak orang yang menyaksikan ada lidah api di atas kepala setiap murid-murid Tuhan Yesus. Ya, kenapa lidah api?
Api itu menunjukkan semangat adik-adik. Semangat, keberanian untuk apa Kak Ferry? Untuk mengabarkan Injil. Kenapa murid-murid Tuhan Yesus membutuhkan hal itu? Ya, karena mereka harus meneruskan pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Mereka harus memberitakan firman Tuhan. Kita tentunya juga mengemban tugas dan misi yang sama. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib buat kita. Nah sekarang nih kita juga harus mengabarkan kabar sukacita itu buat sesama kita. Dengan cara apa? Ya, kita bisa mendoakan, kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan, kita bisa saling tolong menolong dan mengasihi, dan memperkuat hubungan kita dengan saudara-saudara kita, terutama saudara-saudara kita seiman adik-adik, sehingga kita bisa lebih dikuatkan. Dan kepada saudara-saudara kita yang mungkin tidak seiman dengan kita tetap mengasihi, kita tetap mau menolong, membantu, sambil menunjukkan bahwa di hati kita ada Tuhan Yesus, bahwa kita bersukacita, bahwa kita bahagia, damai, itu karena kita memiliki Tuhan Yesus. Percayalah adik-adik, sekalipun Tuhan Yesus sekarang sudah di surga, Dia tidak meninggalkan kita sendiri. Dia mengirimkan Roh Kudus untuk membantu, menolong, dan menyertai kita. Sebagai akhir dari perenungan firman Tuhan pada hari ini, Kak Ferry akan mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan hari ini melalui sekolah minggu online. Dan biarlah melalui firman ini kami boleh dikuatkan. Kami boleh merasakan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kami, sehingga menjadikan hidup kami berbeda. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk memakai kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kami, untuk melayani sesama, untuk memberitakan Injil Kerajaan-Mu, dan untuk dapat terus bertahan menjadi anak-anak-Mu yang baik. Biarlah Roh Kudus-Mu bisa senantiasa memberikan bimbingan, memberikan arahan, penghiburan, kekuatan, keberanian bagi setiap kami untuk senantiasa menjadi anak-anak-Mu yang baik. Terima kasih ya Tuhan, bantu kami dalam mengatasi dan melewati masa-masa sulit ini. Bantu kami dalam menghadapi masa virus pandemi corona. Tuhan, biarlah kiranya semua bisa segera berakhir ya Tuhan, dan kami boleh kembali melakukan aktivitas dan kegiatan kami di era new normal dengan kesehatan, dengan tanpa takut, karena Tuhan Yesus menyertai kami, karena ada Roh Kudus yang ada dalam hati kami yang senantiasa menguatkan dan menghibur kami. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah segala salah dan dosa kami, dan doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami panjatkan dan kami alaskan dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Hai, aku butuh bantuan kalian semua. Ingat, ini adalah misi rahasia. Sekarang siapkan Alkitab kalian. Ayo ambil, aku tunggu. Di mana Alkitabnya? Sudah? Apakah sudah? Sudah belum nih? Sekarang coba buka Yohanes 14 ayat 26. Sudah? Sudah belum nih? Sudah? Coba deh lihat ayat itu. Kenapa ya? Kok ada titik-titiknya di aku? Nah, titik-titik ini kenapa ya? Kok bisa sih? Apa ya? Aku bingung deh kenapa ada titik-titik di sini. Bisakah kalian membantuku mengisi titik-titik itu? Aku bingung. Segera bantu aku, kirimkan jawaban kalian ke Facebook atau ke Instagram boleh, atau WhatsApp.
Thank you ya, God bless you. Bye-bye semuanya. Adik-adik, setelah kita mendengarkan sapaan Tuhan, saat ini kita mengaturkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Sebagai dasar persembahan di dalam ibadah saat ini, terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Demikian firman-Nya. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kepada kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan dapat diaturkan dengan dua cara. Yang pertama, persembahan dimasukkan dalam amplop, kemudian diserahkan ke majelis wilayah masing-masing. Atau yang kedua, persembahan dapat ditransfer ke rekening GSI Kanaan, Bank BNI, cabang Bumi Serpong Damai, dengan nomor rekening 0740916429 atas nama Gereja Kristen Jawa Kanaan. Adik-adik, mari persembahan kita bawa di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, saat ini kami mengaturkan persembahan kepadamu. Kami mohon Kau kuduskan persembahan ini Bapa. Persembahan ini sebagai tanda kami menyerahkan hidup kami seutuhnya kepadamu. Sebagai totalitas kami untuk berbuat, bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pesan ibu, pesan mama, 3M. Tetap semangat. Tuhan memberkati. Nah, Kak Bella, Kak Bagas, kita sudah doa pembukaan, sudah memuji Tuhan, sudah mendengar firman. Sekarang kita mau nyanyi lagu penutup karena sekolah minggu hari ini sudah mau selesai. Nah, tapi sebelum menutup kita mau nyanyi satu lagu dulu. Judulnya Ku Menang, Ku Menang. Adik-adik semua di rumah tahu kan? Pasti tahu dong ya Kak ya. Iya, betul. Beda, ayo Kak Bagas, kita nyanyi lagunya. Haleluya, dia bangkit. Dipersilakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah selesai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan ajari kami melakukan firman-Mu dengan setia. Sekarang kami mau melanjutkan aktivitas kami. Tuhan berkati gereja kami, Bapak Pendeta, guru-guru sekolah minggu, dan teman-teman kami.
supaya selalu sehat dan Tuhan sertai. Ampuni dosa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.